Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukru ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Yang terhormat Kepala Sekolah SMPN 5 Kota Tangerang, Ibu Hajah Sujiawati MPD. Yang saya hormati para PKS, Dewan Guru dan staf tata usaha. Yang saya hormati penceramah pada pagi hari ini, Al-Ustadz Abdul Majid SPDI, serta siswa-siswi SMP Negeri 5 Kota Tangerang yang Ibu cintai dan Ibu banggakan. Marilah kita bersama-sama panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat yang tak terhingga, sehingga pada pagi hari ini insya Allah kita semuanya akan memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tema Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, idola dan inspirasiku. Salawat dan salam semoga tetap dicurahkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati, hadirin yang berbahagia. Marilah kita mulai acara ini dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang berbahagia, pagi hari ini kita akan mengikuti acara yang telah kami susun sebagai berikut. Yang pertama, pembacaan ayat suci Al-Quran dan sholawat, dilanjutkan dengan sambutan kepala sekolah, kemudian tausiah, dan akan diakhiri dengan doa. Selanjutnya melangkah kepada acara yang pertama, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Nazaruddin dari kelas 9A, Excel, dan Sari Tilawah oleh Madinatus Safa dari 9E. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ma kana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin. Wa kana Allahu bi kulli syai'in alima. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur. Wa kana bil mu'minina rahima. Tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam. Tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salamu wa a'adda lahum ajran karima. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahida Ya ayyuhan nabiyyu inna
arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. صدق الله العلي العظيم. Terjemah Surah Al-Ahzab ayat 40 sampai dengan 47. Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan setan yang terkutuk, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Muhammad itu bukanlah bapa dari seseorang di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan mengingat namanya sebanyak-banyaknya. Dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan para malaikatnya, memohonkan ampunan untukmu, agar dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang. Dan dia Maha Penyayang kepada orang yang beriman. Penghormatan mereka, orang-orang mukmin itu, ketika mereka menemuinya, ialah salam. Dan dia menyediakan pahala yang mulia bagi mereka. Wahai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu untuk menjadi saksi, pembawa kabar gembira, dan pemberi peringatan. Dan untuk menjadi penyeru kepada agama Allah dengan izinnya dan sebagai cahaya yang menerangi. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang mukmin bahwa sesungguhnya bagi mereka karunia yang besar dari Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul Adzim. Terima kasih kepada Ahmad Najaruddin dan kawan-kawan. Semoga kita semuanya mendapatkan keberkahan dari pembacaan ayat suci Al-Quran tersebut. Amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya, acara yang kedua adalah sambutan dari Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Kota Tangerang kepada yang terhormat Ibu Haja Sujiawati MPD, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ustadz Al-Mukaromah Bapak Abdul Majid SPDI, Pak. Ya. Yang terhormat Bapak Ibu PKS beserta seluruh Dewan Guru, staf tata usaha yang saya hormati, saya banggakan, anak-anakku sekalian yang Bunda cintai, yang Bunda banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua. Baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, yang mana hari ini kita melaksanakan kegiatan dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1442 Hijriah, yang mana jelas di situ temanya Nabi Muhammad SAW sebagai idola dan inspirasi. Anak-anakku sekalian yang Bunda cintai, jelas dengan tema ini kita jadikan bahwa Nabi kita, Nabi Allah, Nabi Muhammad SAW, jadikan suri teladan bagi kita semua, jadikan panutan kita semua, yang mana semua tindakan-tindakan yang beliau berikan kepada umatnya, kepada umat muslim, sehingga kita dapat menjadikan nantinya umat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka daripada itu, Bunda titipkan pesan kepada kalian, ikuti kegiatan ini, ambil intisarinya, sehingga kalian bisa mengimplementasikan di masyarakat nantinya sesuai dengan suri teladan yang sudah dititipkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Dalam hal ini saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, baik itu para PKS, panitia, dan anak-anakku sekalian yang telah mendukung acara ini. Walaupun dalam masa pandemi dengan adanya COVID-19 ini, dengan keterbatasan-keterbatasan yang ada, bukan berarti kita tidak bisa melakukan hal-hal menuju kebaikan, bukan berarti kita tidak bisa melaksanakan kegiatan yang sudah diprogramkan oleh sekolah. Maka kita sama-sama, walaupun keterbatasan dalam segala hal, kita tetap dapat melaksanakan seluruh program-program yang ada di sekolah kita. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada para orang tua yang telah ikut berkontribusi di dalam acara ini. Mudah-mudahan sekali lagi kita bisa tetap menjadi atau melaksanakan syariat-syariat yang telah disampaikan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mohon bimbingannya kepada seluruh orang tua untuk anak-anak kita, sehingga tidak lepas dari protokol kesehatan di dalam menyikapi pandemi ini. Hanya itu barangkali saya titip pesan kepada Pak Ustadz, tolong sampaikan dan berikan apa yang nantinya menjadikan bekal anak-anak kita di dalam menjalankan dan juga menjadikan untuk mengimplementasikan apa-apa yang menjadi suri teladan dari Nabi kita ini. Itu barangkali Bapak Ibu, sekali lagi saya terima kasih dan terima kasih luar biasa, walaupun keterbatasan, tapi tetap alhamdulillah kita bisa berjalan acara ini. Terutama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Suryanto nih yang sudah mengkondisikan dalam menyampaikan hal-hal ini, bisa sehingga para orang tua bisa mengikuti acara ini. Sekian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Hajah Sujiawati yang telah memberikan sambutannya. Mudah-mudahan kita semuanya, anak-anakku sekalian, bisa memenuhi harapan dari apa yang Ibu sampaikan barusan. Selanjutnya hadirin dan siswa-siswi SMP Negeri 5 Kota Tangerang beserta wali murid, marilah kita mengikuti tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Abdul Majid SPDI. Dengan segala hormat kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim, qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Faqala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati dan saya muliakan Ibu Ustazah, Ibu Hajah Al-Mukarramah Sujiawati MPD selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Tangerang. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Ta'ala, dipanjangkan umurnya, dimudahkan rezekinya. Dan yang saya hormati semua Dewan Guru, Ibu Bapak semua, mudah-mudahan kehadiran kita semua di sini mendapatkan syafaatul udma nanti di akhirat oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang saya cintai semua anak-anak SMP Negeri 5 Tangerang, semua jemaah yang sama-sama mengharapkan ridho Allah Ta'ala, kita melaksanakan seperti ini, duduk di sini merayakan hal seperti ini salah satu membuktikan rasa cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun corona menghalangi, pandemi menghalangi, tidak menghalangi membuktikan rasa cinta kita kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kecintaan pada Nabi ini sesuatu yang wajib bagi kita orang Islam. Mencintai Nabi, mengidolakan Nabi adalah sesuatu yang wajib. Tidak bisa ditawar-tawar.
kesahannya iman seseorang, sempurnanya Islam seseorang dengan mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita bersyukur pada Allah SWT karena dalam hati kita diberikan rasa cinta kepada Nabi. Karena tidak semua orang memiliki rasa cinta kepada Nabi. Kecintaan kepada Nabi tidak ada sia-sianya. Akan bermanfaat. Jangankan kita orang Islam, orang beriman, orang kafir tulen saja, bahkan kata para ulama, pernah sekali mencintai Nabi. Seumur hidupnya hanya sekali mencintai Nabi. Selainnya bahkan membenci Nabi, mengolok-olokkan Nabi. Tapi dengan rasa cinta yang sekali itu, Allah SWT pandang pengorbanannya. Yaitu siapa? Abu Lahab. Abu Lahab ini adalah kafir tulen. Sampai dinas dalam Al-Quran, Tabbat yada Abi Lahabi wa tab. Dinas, orang yang celaka. Tapi jangan salah, dalam suatu riwayat Nabi bersabda bahwa Abu Lahab ini setiap hari Senin siksaannya diringankan. Kenapa? Karena ketika hari Senin, hari lahirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saking gembiranya, saking senangnya mendengar kabar bahwa keponakannya telah lahir, karena Abu Lahab ini adalah pamannya Nabi. Saking gembiranya, orang yang membawa kabar dan budaknya sendiri yaitu Suwaibah langsung seketika dimerdekakan. Saking senangnya. Kata para ulama, kalau seandainya dihargai, itu harga budak sekitar 400-500 juta. Kalau dihargai sekarang. Saking senangnya, maka budaknya dimerdekakan yang harganya mahal itu. Saking senangnya. Gara-gara senang mendengar kelahiran Nabi, maka setiap hari Senin siksaannya oleh Allah SWT diringankan. Maka bagaimana kalau orang Islam yang hari demi hari mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Sehingga seorang ulama membuat suatu syair. Beliau mengatakan, idza kana hadza kafiron ja'a dammuhu bitabat jadahu fil jahimi muhallada ata annahu fil yawmi isnaini daiman yukhaffafu anhu li sururi bi ahmada fama dhannu bil abdil ladzi tula umrihi bi ahmada masruran wa mata mauhidan. Saking cintanya beliau bahkan untuk mengingat-ingat kepada kita, mengingatkan kita bahwa pentingnya mencintai Nabi, menceritakan sejarah Nabi, beliau membuat satu syair. Idza kana hadza kafirun jadamuhu, apabila orang kafir tulen saja, yaitu Abu Lahab, yang hari demi hari mencaci, mengolok-olok Nabi, bahkan sudah dinas di dalam Al-Quran, tabat jada Abi Lahabi wa tab. Tapi setiap hari Senin, ata annahu fil yaumis naini daiman yukhaffafu anhu li sururi bi ahmada. Setiap hari Senin siksanya diringankan karena senang mendengar kelahiran baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fama dhannu bil abdil ladzi tula umrihi bi ahmada masruron wa mata mauhidan. Bagaimana dengan orang yang hidupnya hari demi hari sepanjang hidupnya mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini
pada hari ini kita merayakan Maulid Nabi ini sebagai bukti rasa cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada seorang ulama, termasuk beliau ini rujukan kita dalam beribadah, pendiri madhab, yaitu Al-Imam Asy-Syafi'i. Beliau mengatakan, man jama'a li maulidi Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhwanan wa haya ta'aman wa akhla makanan wa amila ihsanan sara sababan li qiraatihi ba'asallahu yaumal qiyamah ma syuhada wa sidikin wa yakunu fil jannati na'im. Beliau mengatakan, barang siapa yang mengumpulkan saudara-saudaranya, saudara-saudaranya dikumpulkan, wahai atau aman, terus menyediakan makanan. Nih sudah ada makanannya nih, makanan sudah ada. Wahla makanan dan menyediakan fasilitas seperti ini. Wa amila ihsanan dan berbuat baik. Nanti kata beliau, Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan dan mereka itu akan dikumpulkan bersama orang-orang siddiqin, wasuhada, wasolihin. Dikumpulkan bersama orang-orang yang jujur, bersama orang-orang soleh, bersama para suhada. Yakunu fil jannati naim. Bahkan nanti akan masuk surga jannatu naim. Nah, mudah-mudahan nih semua yang terlibat dalam acara ini, nanti kita semua digolongkan menjadi orang-orang yang jujur, orang-orang yang pembela agama, para syuhada, orang-orang soleh, dan dimasukkan ke dalam jannatun naim. Karena semua persyaratannya sudah terpenuhi ini, makanan ada, fasilitas sudah tersedia, berbuat baik satu sama lain. Ini kata Al-Imam Asy-Syafi'i, seorang ulama yang ilmunya barokah. Ilmunya barokah. Barokah itu ziyadatul khair, kebaikan yang tidak ada putusnya, terus menerus. Contohnya gimana? Al-Imam Asy-Syafi'i lahir tahun 150 Hijriah. Wafat tahun 204 Hijriah. Jadi beliau hidup di dunia ini cuman 54 tahun. Itu dari lahir sampai wafatnya. Belum dewasanya, mencari ilmunya, mendakwakan ilmunya. Sangat singkat, umur yang sangat singkat. Tapi dengan yang singkat tersebut, punya ilmu yang dibarokahi, sampai kita sekarang 1442 Hijriah. Berapa tahun kira-kira? 1400 1200 berapa sekiannya? 1200 lebih. Ilmunya masih dipakai oleh kita. Kita sekarang sholat pakai madhab siapa? Al-Imam Asy-Syafi'i. Setiap rakaat kita sholat, maka Al-Imam Syafi'i akan mendapatkan pahalanya. Bagaimana yang sholat di Indonesia? Sekian banyak, jutaan nih. Bahkan mungkin di negara lain, di Malaysia madhabnya Syafi'i, di Thailand madhabnya Syafi'i, bahkan sebagian di Mesir madhabnya Syafi'i. Seluruh dunia banyak yang bermadhab Syafi'i. Maka setiap beliau sholat, beliau akan mendapatkan kemuliaan. Setiap orang sholat, beliau akan mendapatkan kemuliaan, ketinggian derajat. Itu baru sholatnya. Terus setiap sodakohnya, setiap zakatnya, setiap hajinya. Wah, bagaimana kemuliaan yang Allah berikan kepada Al-Imam Asy-Syafi'i nanti di akhirat. Kenapa? Karena beliau punya ilmu yang barokah. Maka beliau mengatakan, barang siapa yang mengumpulkan saudara-saudaranya, nah murid-muridnya dikumpulkan, walaupun lewat virtual seperti ini, sama juga ngumpul ya. Dikumpulkan satu tempat, sediakan makanan, fasilitas diluaskan, maka nanti kata beliau, orang-orang tersebut akan dikumpulkan bersama orang-orang jujur, bersama para pembela agama, bersama orang-orang soleh, dan dimasukkan ke dalam jannatun naim. Amin Allahumma
Amin. Hadirin yang sama-sama mengharapkan ridho Allah Ta'ala, kita memperingati Maulid Nabi ini sebagai bukti cinta kita kepada Nabi. Karena Nabi ini orang yang wajib kita ikuti. Karena semuanya sempurna. Keimanannya sempurna. Ibadahnya sempurna. Muamalahnya sempurna. Muasyarahnya, pergaulannya sempurna. Akhlaknya pun sempurna. Jadi Nabi itu maha sempurna. Makhluk Allah yang maha sempurna. Maka kita tidak akan rugi, tidak akan menyesal kalau menjadikan Nabi sebagai idola. Karena kita mengikuti orang-orang yang sempurna. Sekian akhlak Nabi. Bahkan satu sahabat nanya kepada Sayyidatina Aisyah, bagaimana akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kata beliau, karena hulukuhul Quran. Akhlak beliau adalah Al-Quran. Kalau kita ini mungkin Al-Quran baru sebatas hafal. Bagi yang hafal. Bagi yang hafal. Baru sebatas hafal. Tapi kalau Nabi ini bukan sekedar hafal, sudah menjadi perilaku kehidupan. Dalam semua aktivitas mencerminkan itu terjemahannya Al-Quran. Nabi itu. Maka karena hulukuhul Quran. Akhlaknya Nabi itu adalah Al-Quran. Maka kata para ulama, sekian banyak akhlak Nabi dalam Al-Quran. Ada yang menggolongkan sampai 140 akhlak Nabi dalam Al-Quran. Ada juga yang menggolongkan sampai 120. Ada juga yang menggolongkan sampai 80 akhlak Nabi itu. Bahkan ada juga yang menggolongkan sampai 40. Diperas lagi menjadi 20. Diperas lagi menjadi 10. Diperas lagi menjadi 4. Diperas lagi menjadi 1. Jadi bukan Pancasila saja yang diperas. Yang tadinya Pancasila jadi Trisila, jadi Ekasila. Ternyata para ulama akhlak Nabi pun diperas. Yang tadinya 120 diperas 180. Diperas lagi 140. 40 akhlak. Diperas lagi 20. Diperas lagi 10. Diperas lagi 4. Nah 4 ini sifat wajibnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu apa? Siddiq, Fatona, amanah, dan tabligh. 4. Nah 4 ini diperas lagi kata para ulama. Menjadi 1. Itu apa? Siddiq, jujur. Kalau orang sudah jujur, pasti amanah. Kalau orang sudah jujur, nanti semuanya akan baik. Maka Nabi bersabda, inna sidqa yahdi ilal birri, wa innal birra yahdi ilal jannah. Kejujuran itu akan menunjukkan, menuntun dia kepada semua kebaikan. Kalau sudah jujur, banyak kebaikan-kebaikan yang ia dapat. Nah, sebagai inspirasi pada hari ini, Nabi ini sebagai inspirasiku, jadikanlah, karena Nabi punya sifat jujur, maka jadikanlah dalam diri kita orang yang jujur. Jujur kepada manusia dan jujur kepada Allah. Ada orang tuh yang jujur kepada Allah, kepada manusia enggak. Ada juga yang jujur kepada manusia, kepada Allah enggak. Di depan orang seperti orang jujur, ternyata di belakangnya tidak jujur. Ini berarti jujur pada manusia, tidak jujur pada Allah. Nah, bagaimana kita menjadi orang yang jujur baik kepada manusia, sesama manusia maupun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kisah. Namanya seorang tabi'in namanya Sabit. Beliau seorang anak muda yang sangat ganteng berjalan di negeri Irak. Pas di suatu kali beliau capek, haus, akhirnya duduk di situ. Ketika duduk tiba-tiba ada apel di bawah air, di bawah sungai. Akhirnya karena haus, lapar, diambil itu apel.
dimakan. Sedikit baru gigit sedikit, ingat, ini apel punya siapa nih? Ini apel punya siapa nih? Tiba-tiba ada orang nggak tahu, tapi Allah Maha tahu. Padahal kalau kita gimana, Bu? Gimana adik-adik? Anak-anak semuanya, kalau kita menemukan seperti itu, gimana? Dimakan atau diapa ini? Gak dimakan, mubadir ya. Rizki katanya. Ah, Kak, gak ada yang tahu ini. Iya, emang manusia tidak tahu, tetapi Allah Maha tahu. Nah, Sabit ini dia jujur kepada manusia dan juga jujur kepada Allah. Emang manusia tidak tahu, tidak yang tahu, tapi Allah Maha tahu. Maka beliau tuh nyari pohon kebun apel tersebut, terus ditelusuri sampai jauh. Maka menemukan satu kebun yang di situ banyak apelnya. Ah, mungkin ini nih, mungkin apel dari sini nih. Dicari ke kebunnya, ternyata ada penjaga kebun. Tuan, apakah ini apel punya Tuan? Saya minta izin, minta ridhonya, saya makan tadi sedikit, ini sisanya. Saya takut ibadah nggak diterima oleh Allah. Kata penjaga kebun tersebut, saya bukan pemiliknya. Saya penjaga kebun. Jadi kalau kamu mau cari ridhonya, cari ikhlasnya, jangan sama saya, sama pemiliknya. So, siapa pemiliknya? Tuh di sana. Namanya si Fulan, sekitar 8 kilometer. Jalan lagi dari kebun ke rumahnya. 8 kilo jalan. 2 kali jalan itu. Sungai. Sampai kebun. Sampai ke rumahnya. Nyampe ke sana. Apakah ini yang namanya si Fulan? Iya. Apakah punya kebun di daerah sana? Iya. Apakah apel seperti ini punya yang ada di kebun Tuan? Iya. Ada apa? Saya mau minta ridhonya. Saya minta izin. Karena saya telah makan sedikit, ini sisanya. Akhirnya orang tersebut merenung. Gak akan saya izinkan. Saya enggak ridho. Kaget. Cuman segigit saja, kok sampai gak ridho? Kalau begitu, apa yang harus saya lakukan? Yang penting kau ridho. Saya akan memaafkan kamu dengan satu syarat. Syaratnya apa? Syaratnya nikahi anak saya, katanya. Kira-kira ditawarin nikah enak gak? Tapi masalahnya orangnya tuh ganteng. Masalahnya ganteng. Ditawarin nikah. Pikiran dia, wah sudah kebenaran ini. Haji mumpung ini. Udah kalau gitu saya siap. Tapi, ada tapinya. Apa tuh tapinya? Anak saya itu buta. Anak saya itu tuli. Anak saya itu bisu. Anak saya itu cacat. Mau nggak? Waduh, gimana kira-kira tuh? Yang tadinya gembira, kalau kita bisa pingsan. Orangnya ganteng, masih muda, dapat istri, sudah tuli, bisu, buta, cacat. Gimana coba? Cantiknya? Nanti Bu ceritanya. Kan belum selesai. Kan belum lihat. Ini baru kabar dari bapaknya aja. Mungkin cantiknya lah, cantikan ibu mungkin. Tapi karena takutnya sama Allah, karena jujurnya sama Allah, takutnya dengan siksaan Allah, takut amalnya tidak diterima oleh Allah, maka berani mengakui, berani siap mengawini anaknya dalam keadaan cacat, tuli, bisu, buta. Dengan berat hati. Udahlah nikah. Ceritanya nikah. Pas malam buka kamar. Pas dibuka, salam dulu. Assalamualaikum. Ternyata ada yang jawab. Waalaikumsalam. Kaget dia. Katanya bisu, tapi bisa jawab. Wah, jangan-jangan ini salah kamar nih. Berarti salah kamar, mungkin adeknya ini. Atau kakaknya, balik lagi. Pak, ini bukan kamar istri saya ini. Emang kenapa? Katanya bisu. Saya salam kok dijawab. Coba kamu datang lagi ke sana. Salam lagi, ternyata jawab lagi. Dipaksakan masuk. Ternyata pas dibuka ternyata cantiknya. Masya Allah Bu. Aina nanya, kenapa? Katanya
kamu ini buta, kata bapak kamu. Iya, emang saya buta karena mata saya gak pernah maksiat. Wanita soleha. Kata bapak kamu ini bisu. Iya, karena saya belum pernah membicarakan keburukan orang. Katanya kamu tuli. Iya, karena saya belum pernah mendengar keburukan orang. Katanya cacat, gak bisa jalan. Karena kaki saya belum pernah melangkahkan ke hal-hal murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi wanita yang soleha akhirnya senang, bergembira. Nah itu yang namanya kejujuran, yahdi idal birri. Kejujuran mengantarkan kebaikan. Modal jujur kepada Allah, akhirnya mendapatkan istri yang cantik, yang soleha. Jadi jangan takut, jangan ragu dengan namanya kejujuran. Emang pahit, tapi di balik pahit itu ada rasa manis. Jujur itu pahit, tapi nantinya akan manis. Mendingan pahit duluan terus manis daripada manis terus pahit. Coba milih mana? Manis duluan terus pahit atau pahit terus manis? Mendingan manis terus manis. Nah. Itu ya, gak ada pilihannya ya. Ya mendingan pahit terus manis daripada manis terus pahit. Zaman sekarang ada satu cerita. Ini mengenai kejujuran ini. Karena jadikanlah kejujuran ini menjadi modal awal dalam diri kita. Dalam setiap hal. Di sekolah bagaimana menjadi orang yang jujur. Guru menjadi yang jujur. Murid jadi yang jujur. Di bermasyarakat menjadi orang yang jujur. Kejujuran ini adalah akhlaknya nomor 1 Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhlak itu jadikan bagaimana menjadi kejujuran ini menjadi akhlak kita. Ada orang jalan. Ketika di jalan menemukan dompet. Isinya uang sekitar 2 juta. 2 juta. Menemukan di jalan dompet yang isinya ada uang 2 juta. Kalau kita gimana nih? Tengok kanan, kiri, belakang, depan. Nah. Gimana nih? Adik-adik gimana nih? Kalau menemukan di jalan dompet ada uang 2 juta. Langsung pikirannya beli HP baru ya? Diambillah itu dompet, dibuka, ada uang 2 juta dan ada identitasnya. Alamatnya ada di situ. Nomor teleponnya juga ada di situ, lengkap. Maka dia berusaha menghubungi alamat tersebut. Dicari. Pas ketemu dengan alamat tersebut, dikasihkan, apakah ini dompet punya tuan? Oh iya, ini dompet punya saya. Maka orang tersebut, ini uangnya kok 2 juta? Emang berapa tuan? 3 juta. Bukan 2 juta. Nah 1 juta lagi kemana? Maka kata dia, demi Allah tuan, dari pertama saya mengambil ini dompet, uang cuma 2 juta. Kalaupun ada 3 juta saya nggak tahu. Yang jelas ketika saya ngambil itu dompet, uang 2 juta. Maka orang tersebut kagum. Oh iya, emang saya cuma menguji kamu aja. Tes aja. Testimoni. Nah, ternyata kamu tuh orang yang sidik. Ternyata kamu tuh orang yang jujur. Begini, sebenarnya saya tuh sudah membuang berapa dompet. Bukan di situ saja. Ada beberapa tempat yang sekiranya banyak orang, saya taruh dompet di situ. Intinya saya mau mencari orang jujur. Karena krisis zaman sekarang tuh orang jujur. Orang pinter tuh banyak. Coba, orang pinter tapi kalau gak disertai dengan kejujuran gimana? Membohongi orang. Kalau jadi pemimpin, pemimpin yang bohong. Kalau jadi RT, satu kampung dibohongi. Kalau jadi lurah, satu desa dibohongi. Kalau jadi wali kota, satu kota dibohongi. Kalau jadi presiden, satu negara dibohongi. Bahkan semakin pinter, kalau nggak ada rasa jujur, maka semakin banyak orang susah dengan kepinterannya. Pinter itu penting, tapi jujur lebih
penting. Karena kepintaran tanpa dibarengi dengan kejujuran bisa rusak dunia ini. Dunia ini rusak karena banyak orang-orang gak jujur. Jujur, kebalikan dari jujur apa? Bohong. Al-kadibu yahdi ilan nar. Ilal fujur. Wa inal fujura yahdi ilan nar. Kebohongan itu akan menuntun dia kepada kerusakan, kesalahan. Kerusakan, kesalahan ini akan menuntun dia ke dalam api neraka. Kejujuran akan menuntun kebaikan, masuk surga. Kebohongan kebalikannya menuntun kepada keburukan, masuk ke dalam neraka. Maka kata orang tersebut, saya ini lagi mencari orang jujur. Kenapa? Karena saya punya perusahaan banyak. Ternyata dari sekian banyak perusahaan itu di tempat saya, perusahaan saya itu sulit menemukan orang-orang jujur. Nah, sekarang saya telah menemukan orang jujur. Saya jadikan kamu sebagai bendahara di perusahaan saya. Megang duit. Tapi Tuhan, saya ini orang bodoh. Alah gampang. Itu mah nanti saya banyak insinyur. Banyak orang-orang yang hebat-hebat, yang pintar-pintar. Biar suruh ngajarin kamu supaya pintar. Kalau pintar gampang. Yang itu jujur. Akhirnya dijadikanlah bendahara perusahaannya. Orang bodoh karena jujur jadi bendahara perusahaan. Orang pintar kalau gak jujur, yang tadinya jadi bendahara mungkin jadi gelandangan. Walaupun pintar, kalau gak jujur ditangkap KPK, masukin penjara, pulang sekian tahun ke rumah sudah habis disita, gelandangan. Kebohongan menuntun kepada keburukan. Kejujuran menuntun kepada kebaikan. Jangan sekali-kali kita berbuat bohong. Lawan dari jujur adalah bohong. Karena kalau sudah bohong sekali, maka akan terbuka kebohongan yang kedua kalinya. Contohnya, di SMP Negeri 5 Tangerang ini, pagi-pagi guru agama nih nanya, anak-anak siapa yang tadi sholat subuh? Ada yang ngaku, ada yang enggak. Dipanggil. Contohnya ini maaf, namanya kesebut. Ini cuma contoh saja. Budi, kamu tadi sholat subuh enggak? Sholat. Padahal enggak. Sudah bohong tuh. Kesiangan. Sholatnya jam berapa? Jam 5. Bohong lagi tuh. Sudah 2 bohongnya. Jam 5 sholatnya. Sholatnya di mana? Di masjid. 3 tuh bohongnya. Sudah 3 tuh. Karena gak sholat. Kan gak sholat. Dia bohong, ngaku sholat. Sholat gak? Sholat. Jam berapa? Jam 5. Menentukan jam kan bohong. Karena dia gak sholat. Kok dia berani menentukan jam? Berarti jam 5 itu menentukan jam tersebut bohong dengan jamnya itu waktunya. Di mana kerjanya? Sholatnya? Di masjid, di rumah? Di masjid. Nah, 3 bohong. Namanya di masjid berjamaah ya. Berjamaah enggak? Berjamaah. Akhirnya 4 itu. Gara-gara sekali bohong 4 hal akhirnya didapatkan. Nah, jadi kalau sudah bohong sekali akan berusaha menutupi bagaimana kebohongan tidak terbuka. Contoh misalkan pejabat korupsi kan bohong tuh. Supaya nggak ketemu, ayo ditutup lebih. Yang salah bermacam-macam, wah kebohongan-kebohongan, numpuk kebohongan. Jadi kalau sudah bohong sekali, akan membuka peluang bohong yang selanjutnya. Maka itu namanya kebohongan yahdi ilal fujur. Akan menjerumuskan ke dalam kecelakaan. Kalau celaka, akan masuk ke dalam neraka. Tapi sebaliknya kalau jujur, akan menuntun kepada kebaikan. Banyak kebaikannya, masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, anak-anak semuanya jadikanlah kejujuran ini modal awal. Bagaimana di sekolah bersikap jujur. Contohnya jujur ketika di sekolah. Coba ada yang tidak paham. Biasanya gimana tuh? Gak ada yang angkat tangan. Padahal banyak gak paham itu. Berarti tidak jujur.
Coba angkat tangan yang tidak paham. Diam aja. Padahal masih bingung itu. Nah, di sekolah berani mengakui kelemahan. Berani mengakui kesalahan. Kejujuran diterapkan di sekolah. Kamu terlambat ya? Enggak, padahal terlambat. Ketawa ya? Pernah kayaknya. Yang ketawa itu pernah, kecuali Bapak. Kamu tadi makan berapa? 2.000. Padahal makan 3.000 di kantin. Nah, di kantin. Makan 3.000 bayar 2.000. Berarti nggak jujur itu. Kalau makan 2.000 bayar 2.000. Bagusnya makan 2.000 bayar 3.000. 1.000 lagi untuk apa? Ini sodako saya. Sodako saya supaya saya mendapatkan ilmu yang barokah. Supaya rezekinya ditambah. Begitu, bukan makan 3.000 bayar 2.000. Minimal makan 2.000 bayar 2.000 lah, itu minimal. Bagusnya makan 2.000 bayar 3.000. Lebihkan 1.000-nya sodakoh. Sudah mengerjakan PR? Sudah. Padahal belum. Ketika diperiksa sama guru satu-satu, pinjam sama temannya dicontek. Kayaknya pengalaman Ustadz dulu sekolah kayaknya. Untung gurunya satu-satu manggilnya. Coba kalau semua ditumpuk. Ketahuan banget itu. Diperiksa satu-satu, kesempatan untuk nyalin kerjaan temannya. Ketika ujian, nyontek. Kalau nyontek berarti jujur nggak? Nggak jujur. Ketika ujian, nyontek. Nah, sekarang tuh sulit juga ya mengetahui anak jujur atau tidak ketika ujian, ketika pandemi begini ya. Kirim GCR, kerjakan. Ya mudah-mudahan yang dibangun sebelum pandemi ini memberikan mereka menjadi modal dasar untuk berbuat jujur. Sehingga tugas-tugas yang dikirimkan ke ibu guru semua, insya Allah semuanya hasil dari kejujurannya. Karena jerih payah ibu mendidik anak sebelum masa pandemi. Nah, hasilnya sekarang anaknya anak yang pada jujur. Tapi kalau dimulai tidak jujur, wah, udah. Kalau SMP-nya sudah tidak jujur, nanti SMP-nya jadi orang bohong. Nanti kuliah jadi pembohong, jadi pejabat raja bohong. Karena sudah bohong. Ada lagi suatu kisah. Orang ditinggal suaminya masuk penjara. Akhirnya si ibu tersebut punya anak. Punya anak ini bagaimana untuk ngasih biaya, ngasih makan setiap hari. Akhirnya ibu tersebut jadi pemulung sampah. Untuk mencari kehidupan bagaimana anaknya bisa makan tiap hari. Jadi tukang sampah. Mungut sampah. Pas suatu ketika ada satu kertas dibuka, ternyata ada cek. Isinya berapa? 2 miliar. Coba dalam keadaan susah mencari makan, dapat cek, kalau kita gimana? Kalau kita? Gimana Bu kalau kita? Tergantung imannya. Kebanyakan lah, jangan kita ya. Kalau kita misalnya dikembalikan, kalau kita mah. Kebanyakan mungkin orang, wah kesempatan ini. Bisa kaya mendadak ini. Bisa beli rumah, bisa beli kendaraan. Kalau laki-laki bisa kawin lagi mungkin. Uang 2 miliar. Beli rumah, beli kendaraan, beli sawah, beli toko. Masih sisa banyak. Bikin perusahaan, sisa lagi banyak. Ya kawin lagi. Itu orang, kalau kita enggak. Maka diteliti, ternyata ada alamatnya, ada namanya alamatnya. Dicari, ternyata ada orang ngasih bantuan ke rumah sakit. Ternyata kecerobohan orang rumah sakit, si ceknya itu terbuang ke tong sampah. Akhirnya dibuang ke tempat sampah. Ketemu sama orang tersebut. Akhirnya disampaikan ke rumah sakit.
sebagai bukti jasanya, maka beliau diangkat jadi pegawai rumah sakit. Nah, gak punya ijazah, gak punya kemampuan, modal kejujuran, yahdi ilal birri, menuntun dia menjadi orang baik. Akhirnya banyak kebaikan yang didapatkan. Jadi dengan memperingati Maulid Nabi ini pada hari yang berbahagia ini, jangan ragu dengan namanya kejujuran. Harus bangga menjadi orang jujur. Jadikanlah kejujuran ini modal dasar ketika kita di sekolah, ketika kita di rumah. Ibu nyuruh adik-adik beli pulsa 70.000, uangnya 100.000. Nah, yang 30.000 itu walaupun punya uang orang tua dikembalikan. Belajar jujur. Jangan sampai yang 30.000 dibelikan es krim, makanan, baru lapor. Itu tidak baik. Lapor dulu, baru beli. Jangan beli dulu, baru lapor. Nah, kebanyakan nih laporan. Dibelikan dulu terus lapor. Emang orang tua gak akan masalah. Tapi ini akhlak. Kalau sisa 30.000, kembalikan 30.000. Kalau mau es krim baru minta untuk beli es krim. Jangan dipotong duluan. Sekarang kan bentar-bentar tiap minggu ya. Tiap minggu beli paket, minta uang. Habis 30.000, 50.000 setiap minggu. Mintanya 70, mintanya 100. Apalagi orang tua yang nggak ngerti masalah HP segala macam. Wah, itu sasaran empuk anak-anak. Nah, tanamkan kejujuran, belajar jujur. Kalau sudah jujur sekali, akan menjadi orang baik. Kalau sudah menjadi orang baik, akan mendapatkan kebaikan. Sehingga dengan kebaikan akan menebarkan kebaikan pada yang lainnya. Akhirnya banyak kebaikannya. Banyak kebaikannya masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah bohong, maka akan menjadikan bohong yang kedua kalinya. Bahkan katanya, wallahu alam ya, kalau orang bohong ketahuilah bahwa itu kebohongan bukan yang pertama kali. Karena ketika orang melakukan kesalahan, Allah masih tutup. Karena mungkin masih ada kebaikannya. Allah tutup, tapi sering kali berbohong, akhirnya kebaikannya itu mengalahkan keburukannya. Bohongnya itu terlalu banyak, akhirnya Allah timbulkan aja sekalian. Jadi orang yang bohong itu terlalu banyak berbohong, akhirnya Allah bukakan aibnya. Maka dengan memperbanyak amal akan menutup keburukan. Kalau sekali dua kali Allah tidak akan tampakkan karena masih banyak kebaikannya, maka ditutup dengan kebaikan tersebut. Tapi kalau kebaikannya sedikit, bohongnya banyak, dibukakan oleh Allah SWT. Bahkan dia akan dipermalukan di dalam keluarganya itu sendiri. Sehingga di keluarga malu, di masyarakat malu, kemana-mana malu. Ini orang gak jujur, ini orang bohong, orang begini. Susah akhirnya. Mau kerja, dicap orang bohong. Mau kuliah, ini sudah di blacklist, orang pembohong. Mau belajar, kemana saja, susah. Mau kerja di perusahaan saja, sudah ada di kepolisian. Bermasalah karena berbohong, pernah kriminal segala macam, pernah itu ini. Maka dengan kebohongan menjadikan orang menjadi buruk. Akhirnya bisa-bisa orang berbuat buruk, banyak keburukan, akhirnya masuk dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hari yang berbahagia ini, penting dalam diri kita menanamkan rasa cinta kepada Nabi. Syarat wajib mencintai Nabi. Syarat sahnya iman mencintai Nabi. Kalau misalkan ada orang mencintai Allah tapi tidak mencintai Nabi, bahkan lebih cinta kepada Allah melebihi pada cinta Nabi, itu dikatakan imannya gak benar, tidak akan diterima.
itu ketika Nabi mendakwahi Ka'ab bin Ashraf, maka Nabi mengatakan, masuklah ke dalam Islam. Maka kata Ka'ab bin Ashraf dan orang-orangnya berserta kaumnya mengatakan, nahnu fil manjilati abnaullah. Kami ini, kedudukan kami ini seperti anak-anak Allah. Seperti halnya seorang anak pasti cinta pada orang tua. Seorang anak pasti cinta kepada orang tua. Nah, kami ini anak-anak Allah, pasti cinta kepada Allah. Gak usah diragukan kecintaan kepada Allah. Wa nahnu asyadu hubbalillah. Kami ini lebih cinta kepada Allah daripada kamu. Gak mau beriman kepada Nabi, tapi dia punya alasan bahwa termasuk orang-orang yang cinta pada Allah. Maka karena tidak cinta kepada Nabi, tidak beriman kepada Nabi, maka turunlah ayat kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jadi syarat mencintai Allah, mencintai Nabi. Bagaimana mencintai Nabi? Jadikanlah akhlaknya Nabi menjadi akhlak kita. Orang beribadah itu perlu iman 25%. Tapi kalau sudah muamalah, contoh jual beli, imannya bukan 25% lagi, 50%. Nah, sekarang kan banyak jualan online nih. Nah, anak-anak pun jadi penjual online. Bisa nggak jujur di situ? Walaupun jual online nggak masalah, tapi yang penting jujur. Muamalah jual beli, banyak orang yang rajin ibadah, ketika jual beli berbohong. Karena iman untuk jual beli itu lebih besar dibutuhkannya. Kalau ibadah 25%. Tapi kalau untuk jual beli, muamalah, hutang piutang, rajin ibadahnya, tapi tersangkut hutang piutang. Ngutangnya rajin, bayarnya gak mau. Tapi rajin ibadahnya. Terus yang lebih besar lagi, bagaimana muasyarah, bergaul. Rajin ibadahnya, kalau jual beli jujur, tapi pergaulan tidak baik. Karena memang pergaulan itu melibatkan banyak orang. Itu membutuhkan iman 75%. Tapi kalau akhlak, harus imannya 100%. Orang yang akhlaknya baik, pasti pergaulannya baik. Orang yang pergaulannya baik, pasti kalau nanti jual beli, ya baik nanti. Kalau sudah jual belinya baik, hutang piutangnya baik, muamalahnya baik, maka ibadahnya akan baik. Nah, Nabi itu sebaik-baiknya akhlak. Dari sekian banyak akhlak, ada 4. Diperas lagi 1, yaitu jujur. Maka pada kesempatan pagi ini, jadikanlah kejujuran sebagai inspirasi. Sebagai modal dasar untuk kesuksesan. Karena Nabi SAW bersabda, kejujuran akan menunjukkan kepada kebaikan. Kebaikan akan menuntun dia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita pada kesempatan ini termasuk orang-orang yang mencintai Nabi, termasuk orang-orang yang berakhlakul karimah seperti Nabi, terutama kita bisa meniru, mencontoh kejujuran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu saja yang bisa sampaikan sebelum acara ini diakhiri, supaya bertambah barokah acara ini, kita tutup dengan doa. Hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim jadal jalali wal ikram. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaitu wa sallamta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid.
الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعما ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على درجات وتبلغنا بها الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم اهدنا واهد أهل بيتنا وقربنا وذريتنا من بعدنا وجيراننا واصحابنا وتلاميذنا وتلميذتنا واهل قريتنا ومن حول أجمعين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء من الأموات واجعلنا كل سبب لمن اهتدى ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Al-Ustadz Abdul Majid SPDI yang telah memberikan tausiahnya. Mudah-mudahan kita semuanya sebagai umat Nabi Muhammad SAW bisa meneladani akhlak Rasulullah dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang saya hormati serta anak-anakku sekalian, alhamdulillah acara demi acara telah kita ikuti bersama. Ibu ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah mengikuti kegiatan ini dengan baik, dan saya ucapkan pula terima kasih kepada wali murid yang juga telah mengikuti acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di SMP Negeri 5 Tangerang. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru, khusus untuk Ibu Kepala Sekolah. Terima kasih atas kehadirannya di tempat ini di Masjid Al-Ikhlas SMP Negeri 5 Tangerang. Marilah kita sama-sama tutup acara ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya selaku pembawa acara, mohon maaf atas segala kekurangan dan khilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.